Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik. Pulau plastik bukanlah pulau sejati, tetapi istilah yang digunakan untuk menggambarkan zona di samudera yang terkontaminasi oleh partikel plastik. Ini termasuk mikroplastik yang sangat kecil hingga potongan plastik yang lebih besar. Pulau plastik terbentuk ketika partikel-partikel ini terkumpul dan membentuk zona dengan tingkat konsentrasi plastik yang tinggi. Mereka mengapung di permukaan air laut, dan ini adalah tanda nyata dampak dari polusi plastik di lingkungan laut. Pulau plastik ada di berbagai samudera di seluruh dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Great Pacific Garbage Patch yang terletak di Samudra Pasifik. Ini adalah wilayah yang sangat luas dan bahkan peta dunia pun tidak dapat menggambarkan ukurannya yang sebenarnya. Pulau plastik bukanlah masalah lokal, ini adalah masalah global yang menyebar ke banyak lokasi. Dampak pulau plastik pada lingkungan dan organisme laut sangat luas. Partikel plastik yang tersangkut di samudera mengancam berbagai ekosistem. Makhluk laut seperti ikan, penyu, dan burung laut seringkali memakan plastik ini yang berdampak buruk pada kesehatan mereka. Plastik yang terurai juga melepaskan bahan beracun ke dalam air laut, mengancam kehidupan laut. Partikel-partikel plastik yang mencemari lingkungan laut mengganggu keseimbangan ekosistem. Ketika plastik masuk ke dalam rantai makanan, dampaknya sangat signifikan. Ikan dan hewan laut lainnya memakan partikel plastik dan menyebabkan toksin yang melekat padanya. Pulau plastik yang mempengaruhi ekosistem seperti terumbu karang, potongan-potongan plastik dapat merusak terumbu karang yang rapuh, yang merupakan rumah bagi berbagai spesies laut. Terumbu karang yang rusak berdampak besar. Organisme laut seringkali memakan partikel plastik yang mereka anggap sebagai makanan. Ini mengakibatkan cedera internal, penyakit, atau bahkan kematian. Misalnya, penyu seringkali tertipu oleh kantong plastik yang mereka anggap sebagai ubur-ubur. Selain mencemari lingkungan dengan fisik plastik, plastik yang terurai juga melepaskan zat kimia beracun ke dalam air laut. Hal ini berdampak pada kualitas air dan berpotensi meracuni organisme laut. Polusi ini memiliki efek jangka panjang. Plankton adalah dasar rantai makanan laut. Baik mikroplankton maupun mikroplankton sangat penting bagi berkelanjutan ekosistem laut. Plastik mikroplastik dapat terperangkap di dalam mereka dan menyebabkan penurunan populasi plankton yang berdampak pada seluruh ekosistem. Masalah pulau plastik adalah masalah global. Karena plastik dapat mengembara jauh, partikel plastik yang berasal dari suatu wilayah dapat mengikuti arus laut dan mencemari wilayah lain yang jauh. Oleh karena itu, dampak pulau plastik adalah masalah yang perlu dipahami secara global dan ditangani secara kolektif. Pulau plastik terbentuk melalui serangkaian proses kompleks. Partikel plastik yang masuk ke dalam samudera terbawa oleh arus laut. Mereka berkumpul di lokasi tertentu, ditarik bersama oleh aliran air dan angin. Pembuangan sampah plastik ke laut serta kurangnya pengelolaan sampah di pesisir pantai juga berkontribusi pada masalah ini. Banyak upaya telah dilakukan untuk membersihkan pulau plastik dan mengatasi masalah ini. Kapal pembersih dan teknologi inovatif digunakan untuk mengumpulkan partikel plastik. Organisasi lingkungan dan sukarelawan juga berperan besar dalam upaya pembersihan. Meskipun pekerjaan ini sulit dan kompleks, banyak yang berusaha melawan masalah pulau plastik. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi masalah pulau plastik. Anda dapat membantu dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengurangan kantong plastik, pengurangan botol air, dan pengurangan sedotan plastik. Mendidik diri sendiri dan orang lain tentang dampak sampah plastik juga merupakan langkah yang penting. Peran pemerintah dan industri sangat penting dalam mengatasi masalah pulau plastik. Regulasi yang ketat terhadap produksi, penggunaan, serta pembuangan limbah plastik dapat membantu mengurangi dampaknya.
Industri juga harus berinovasi dalam desain produk agar lebih ramah lingkungan. Untuk mengatasi masalah pulau plastik dalam jangka panjang, kita perlu berpikir tentang solusi yang lebih luas. Ini termasuk meningkatkan daur ulang plastik, mengembangkan teknologi yang dapat membersihkan lautan, dan berinvestasi dalam bahan pengganti plastik yang ramah lingkungan. Beberapa solusi jangka panjang mengatasi masalah pulau plastik yaitu: pertama, daur ulang dan inovasi plastik. Salah satu solusi jangka panjang adalah meningkatkan upaya daur ulang plastik. Kita bisa mengurangi dampak pulau plastik dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan penggunaan produk plastik yang mudah didaur ulang. Industri juga harus berinovasi dalam desain produk yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah pengembangan teknologi pembersihan. Teknologi pembersihan yang lebih efisien adalah bagian penting dari solusi jangka panjang. Inovasi dalam pembersihan laut seperti kapal pembersih dan perangkat yang dapat mengumpulkan partikel plastik akan membantu membersihkan lautan dari sampah plastik yang terakumulasi. Ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mengatasi masalah pulau plastik. Semakin banyak orang yang memahami dampak plastik di samudera, semakin besar peluang tindakan nyata. Kampanye pendidikan dan informasi tentang penggunaan plastik yang bijak adalah sangat penting. Keempat, bahan pengganti plastik. Mengembangkan dan menggunakan bahan pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan adalah solusi penting. Bahan seperti plastik biodegradable atau bahan organik yang dapat terurai lebih cepat dapat membantu mengurangi jejak plastik kita. Terakhir, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kunci untuk mengatasi masalah pulau plastik. Negara-negara, organisasi lingkungan, dan industri harus bekerja sama dalam usaha mengurangi polusi plastik di seluruh dunia. Kesepakatan global dan koordinasi diperlukan untuk berhasil dalam solusi jangka panjang. Pulau plastik adalah tantangan besar, tetapi kita bisa menjadi bagian dari solusinya. Bagikan video ini untuk meningkatkan kesadaran, dukung organisasi lingkungan, dan mulailah dengan tindakan yang nyata untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bersama, kita dapat mengatasi masalah pulau plastik dan menjaga samudera kita agar tetap indah dan bersih.